Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Yulianti Putri dan Ulfa Nur Anissa dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul penomoran dan daftar pustaka, di mana materi ini terbagi menjadi dua, yaitu penomoran pada karya ilmiah dan penulisan daftar pustaka. Pertama, penomoran pada karya ilmiah. Ada banyak sekali aturan penulisan untuk karya ilmiah, seperti aturan penomoran halaman, penulisan bab dan subbab, aturan ukuran margin, ukuran kertas, ataupun aturan spasi yang digunakan, pemilihan jenis dan ukuran font, jenis kertas yang digunakan, bahkan sampai aturan penulisan untuk daftar pustaka dan lain sebagainya. Banyaknya aturan yang harus diikuti, terkadang untuk beberapa penulis yang jarang sekali membuat karya ilmiah, seperti mahasiswa ketika mereka menyusun skripsi atau tesis, sering lupa bagaimana aturannya. Nah, salah satu aturan penulisan karya ilmiah yang paling penting dan harus diperhatikan adalah aturan penomoran halaman. Dalam sebuah karya ilmiah, setiap halaman akan tetap memiliki cara penomoran berbeda, baik dari jenis penomoran yang dipakai maupun tata letak penomoran atas dan bawah. Penomoran halaman karya ilmiah, skripsi, makalah, tesis di Microsoft Word. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Pastikan semua bagian karya ilmiah ada di satu dokumen. Jika dokumen karya ilmiah Anda terpisah di beberapa file, maka silahkan satukan dulu menjadi satu dokumen. Selain dapat mempermudah penomoran ini, juga akan memudahkan kita membuat daftar isi secara otomatis. Kedua, halaman jilid menggunakan format untuk halaman cover. Anda bisa membuat format cover menggunakan menu insert, cover, page, lalu silahkan pilih format cover yang tersedia. 3. Masukkan nomor halaman. Anggap saja Anda sudah memiliki satu dokumen karya ilmiah di Microsoft Word yang siap diberikan nomor. Untuk memberikan penomoran, langkahnya yaitu: untuk langkah pertama, pemberian format number halaman Romawi. Silahkan klik pada halaman yang ada judul kata pengantar, lalu pilih menu insert, page number, bottom of page, kemudian plain number 2, agar posisi number di bawah tengah halaman. Kemudian bisa dilihat pada gambar contoh penjelasan yang saya sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya pilih lagi menu insert atau menu design. Kemudian page number, format page number, lalu pilih format Romawi. Lalu tekan OK. Untuk keluar dari mode edit page number, silahkan pilih menu design, closer header, Anda footer di sebelah kanan. Atau Anda juga bisa double klik di tengah halaman mana saja. Langkah kedua, penomoran untuk isi karya ilmiah yang ada bab dan subbab. Untuk halaman setiap awal bab yang ada tulisan judul bab, penulisan diletakkan di bagian bawah tengah, sedangkan untuk halaman lanjutan bab, posisi nomor ada di pojok kanan atas. Cara untuk memberikan penomoran yang ada judul bab, silahkan klik pada halaman yang ada tulisan judul bab. Misal, halaman bab 1 pendahuluan, pastikan kursor ada di sebelah kiri tulisan bab. Bisa dilihat di gambar. Kemudian, pilih menu page layout, lalu break, kemudian continuous. Dengan memilih menu tersebut, biasanya tulisan akan bergeser ke bawah satu baris. Bisa dibetulkan nanti terakhir setelah penomoran. Lalu, double klik pada bagian footer hingga bagian footer yang ada nomor halaman dalam mode edit dan nomor halaman terseleksi. Lalu hilangkan centang menu link to previous agar halaman tersebut memiliki perilaku berbeda, tidak mengikuti perilaku halaman sebelumnya. Kemudian, pilih menu insert, page number, format page number, lalu pilih number format 1, 2, 3, kemudian opsi start at, silahkan masukkan nomor halaman tersebut, misal 1. Kemudian, tekan tombol OK. Dengan menekan tombol OK, halaman tersebut terus sampai ke halaman bawah setelah akan memiliki number 1, 2, 3, dan seterusnya yang posisinya di bagian bawah tengah. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua daftar buku atau tulisan yang dijadikan landasan dalam sebuah penelitian.
di mana cara menulis daftar pustaka juga bisa didefinisikan suatu cara untuk menulis sebuah karya ilmiah atau skripsi yang berada di akhir dari skripsi atau tesis maupun karya ilmiah apapun yang digunakan untuk sumber atau referensi oleh seorang penulis. Nah, jika penulisannya ada 2 orang, maka yang dibalik hanya nama pertama. Tidak perlu mencantumkan nama gelar akademis, gelar kebangsawan, maupun gelar keagamaan. Adapun tujuan daftar pustaka, yaitu bertujuan untuk membantu para pembaca dalam mencari secara detail topik yang terkait dalam penulisan karya ilmiah dengan cara membaca sumber lain yang ada di daftar pustaka yang sedang dibuat. Yang kedua, adapun bertujuan sebagai bentuk apresiasi dari penulis terhadap karya orang lain yang dijadikan referensi atau memasukkan dalam menyusun suatu kalimat dalam sebuah karya tulis. Tata cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, nama. Nama penulis ditulis paling awal. Yang kedua, tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang Anda gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun tercetak awal sebab biasa saja buku yang kalian pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Yang ketiga, judul buku. Tuliskan judul buku Anda secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan miring atau italik. Yang terakhir, nama penerbit dan tempat terbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku yaitu mencantumkan tempat terbit dan nama penerbit yang mencetakkan buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Lain yang perlu diperhatikan yaitu tanda batas dari tiap urutan. Pastikan Anda menggunakan tanda titik untuk membatasi urutan nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Dalam menulis daftar pustaka harus berdasarkan aturan yang sudah diterapkan. Bisa Anda lihat contoh dan tata cara penulisan daftar pustaka yang benar. Adapun contoh daftar pustaka dari buku bisa dilihat pada gambar. Adapun penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku. Anda perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan beberapa urutan tersebut, yaitu nama. Pastikan nama yang Anda tulis dalam poster pustaka radikal tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua, judul. Dahulukan penulisan judul artikel menjadi sumber referensi, di mana penulisan tidak dengan format italik, melainkan tegak lurus, dengan pemberian tanda kutip 2, pembukaan dan penutup. Setelah itu, lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalahnya, membuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran baru dicetak miring. Ikutkan di halaman beberapa artikel tersebut dimuat yang tulis dalam tanda kurung. Penulisan daftar pustaka dari artikel jurnal bisa dilihat pada gambar. Itulah tadi pembahasan materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.